Hai semuanya, jumpa lagi di channel Skyson Solution. Pada video ini kita akan mempelajari mengenai cara menambahkan link pada halaman HTML kita dengan menggunakan tag anchor. Sepanjang kursus ini, kita masih membahas hanya bagian markup language dari HTML. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai hypertext-nya. Hypertext adalah tulisan pada dokumen HTML yang apabila kita klik akan mengantarkan kita ke dokumen lainnya. Karena fungsinya adalah menghubungkan antar dokumen, hypertext ini juga dikenal dengan nama hyperlink, atau lebih singkat disebut link saja. Untuk membuat link, kita menggunakan tag anchor. Bisa dilihat contohnya seperti pada layar. Elemen yang kita gunakan adalah huruf A, singkatan dari anchor. Sedangkan attribute yang kita gunakan adalah href, yang bisa kita isikan dengan URL atau alamat dokumen yang akan dituju apabila link tersebut diklik oleh pengguna. Pada contoh ini, kita menggunakan absolute URL, yaitu alamat dokumen yang kita tuliskan secara lengkap. URL mesti kita tuliskan lengkap dengan protokol yang digunakan, yaitu HTTP atau HTTPS. Perbedaan HTTP dengan HTTPS adalah HTTPS menggunakan protokol tambahan secure. Semua komunikasi antara browser dan server akan menggunakan enkripsi, sehingga akan lebih susah untuk diretas oleh pihak luar. Baik protokol HTTP maupun protokol HTTPS akan diikuti dengan tanda titik 2 dan 2 buah garis miring. Setelah itu barulah diikuti dengan nama domain. Dalam contoh ini, domain yang hendak kita akses adalah developer.mozilla.org. Yang diapit oleh tag anchor akan menjadi hypertext, yaitu teks yang apabila kita klik akan mengantarkan kita ke alamat yang dituliskan di dalam atribut href. Dalam contoh ini hypertext-nya adalah Mozilla Developer Network. Sekarang kita kembali ke kode HTML kita untuk praktek cara membuat link. Kita menggunakan file alice dari latihan pertama kita. Tambahkan paragraf baru di bawah tag hr. Lalu kita tambahkan konten, klik di sini untuk menuju ke situs. Dan kita tambahkan tag anchor. Nah, untuk mengisikan absolute URL, apabila kita menghafalkan alamatnya, kita bisa mengetikkan langsung di dalam href. Namun apabila belum hafal, kita bisa mengambil URL dari browser. Misalkan kita buka Google dan mencari dengan kata kunci MDN. Lalu di hasil pencariannya, kita bisa klik kanan pada MDN Web Documents dan pilih Copy Link Address. Atau bisa juga dengan cara kita klik dahulu link pada hasil pencarian Google, sehingga browser menuju ke halaman MDN. Lalu kita klik ke URL di bagian atas browser, dan menekan tombol Ctrl+C. Kita paste ke kode HTML, dan hasilnya sama ya. Kemudian di dalam tag anchor, kita masukkan hypertext, misalnya Mozilla Developer Network. Sekarang kita sudah memiliki sebuah link dengan tulisan Mozilla Developer Network. Bisa kita lihat warna tulisan link secara otomatis berubah menjadi warna biru atau warna ungu, disertai dengan garis bawah. Warna biru berarti link tersebut belum pernah kita kunjungi sebelumnya, sedangkan warna ungu berarti link sudah pernah kita kunjungi. Dalam contoh ini warna link adalah ungu karena kita sudah pernah mengunjungi situs MDN, dan apabila link tersebut kita klik, maka browser akan membawa kita ke situs MDN. Bisa diperhatikan di sini bahwa yang menjadi hypertext hanya tulisan Mozilla Developer Network saja, sedangkan kalimat awalnya klik di sini tidak bisa diklik. Apabila kita ingin agar seluruh kalimat menjadi link, maka kita bisa memindahkan tag pembuka anchor menjadi ke awal kalimat seperti ini.
Sekarang seluruh kalimat sudah menjadi link. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai cara membuat link menggunakan relative URL. Yang pertama kali harus kita perhatikan adalah current folder atau current directory yang sedang diakses oleh browser. Hal ini bisa kita lihat dari URL yang berada di bagian atas browser. Kebetulan sistem yang sedang saya gunakan adalah Windows. Bagi yang sedang menggunakan Mac OS, Linux, atau sistem operasi lainnya, maka struktur direktorinya akan berbeda. Namun konsep dari relative URL ini tetap sama ya. Kita tetap memperhatikan current folder atau current directory yang sedang diakses oleh browser. Dari URL kita bisa melihat bahwa browser saya sedang mengakses drive D. Dan kemudian nama foldernya latihan HTML. Sekarang saya buka Windows Explorer dan melihat isi dari folder latihan HTML. Kita bisa lihat isinya ada folder gambar, file alice.html yang sedang kita akses sekarang, dan file special.html dari pelajaran sebelumnya. Kita akan membuat link menuju ke special.html. Kita buat paragraf baru lagi. Dan kita buat anchor tag. Kali ini isi atribut href-nya lebih sederhana, yaitu kita cukup menyebutkan nama filenya saja, special.html. Untuk hypertext-nya kita isikan dengan halaman spesial. Kita lihat hasilnya. Di sini browser sudah ada link kedua, yang kalau kita klik akan membawa kita ke halaman spesial. Sekarang kita buka kode special.html. Di bawah gambar kita menambahkan paragraf baru yang isinya link untuk kembali ke alice.html. Kita coba di browser. Sekarang kita sudah bisa berpindah bolak-balik dari halaman alice ke halaman spesial. Perlu diingat di sini bahwa kita berhasil membuat link antara halaman alice dan spesial karena keduanya berada pada folder yang sama, yaitu folder latihan HTML. Sekarang kita buka folder tersebut dan kita pindahkan special.html ke folder gambar. Dan kita coba di browser. Browser sudah tidak bisa membuka halaman spesial lagi karena kita lihat pada URL. Browser mencari file special.html pada folder latihan HTML. Sedangkan file tersebut sudah kita pindahkan ke folder gambar. Untuk memperbaiki link ini, maka kita menuju ke kode alice.html. Lalu pada atribut href, kita tambahkan folder gambar dan diikuti dengan garis miring. Kita coba kembali pada browser. Link sudah berhasil menuju ke halaman spesial. Kita bisa lihat pada URL browser bahwa browser mencari halaman spesial pada drive D, folder latihan HTML, folder gambar. Namun kalau kita perhatikan lagi, halaman spesial ini ada yang berubah ya. Yang pertama gambarnya sudah tidak muncul, dan kemudian link untuk kembali ke halaman alice sudah tidak bisa digunakan. Kalau kita klik ke link tersebut, maka kita bisa melihat bahwa browser mencari halaman alice pada folder gambar. Sedangkan halaman alice berada pada folder latihan HTML yang merupakan parent daripada folder gambar. Untuk memperbaikinya, kita kembali ke kode spesial. Pertama kita tutup dahulu kode spesial yang berada di atom kita, karena kode spesial ini berada pada folder latihan HTML. Kita buka kembali kode spesial dari folder gambar. Pertama kita perbaiki dulu bagian link. Berhubung halaman alice berada pada folder parent, maka kita tambahkan folder parent di sebelum nama filenya. Di dalam sistem, folder parent dilambangkan dengan dua buah titik. Jadi kita tambahkan dua buah titik diikuti dengan garis miring.
Setelah itu barulah nama file alice.html. Sedangkan untuk tag image, kita lihat bahwa browser diminta untuk mencari gambar dalam folder gambar, sedangkan kita sekarang sudah berada di folder gambar tersebut. Oleh karena itu, untuk memperbaikinya, kita tinggal menghapus nama foldernya. Kita refresh pada browser. Sekarang sudah berfungsi dengan benar ya. Kita juga bisa menggunakan list seperti yang kita pelajari sebelumnya untuk menampilkan link. Sebagai contoh, kita buka kembali kode alice.html. Setelah tag hr, kita tambahkan header 3 dengan konten daftar link. Dan kita tambahkan tag ul. Kita ganti semua paragraf pada kedua link ini menjadi li atau list item. Dan beginilah hasilnya pada browser. Selanjutnya kita akan belajar cara membuat link ke elemen pada halaman yang sama. Kita lihat konten dari halaman Alice ini terdiri dari 4 buah paragraf ya. Kita akan menambahkan link menuju ke paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Caranya bagaimana? Pertama kita tambahkan dahulu list item baru. Lalu kita buat tag anchor. Dan href kita isikan dengan hash paragraf 1. Sebagai kontennya, kita isikan dengan paragraf pertama. Kemudian kita pergi menuju tag p pada paragraf pertama. Dan kita tambahkan satu buah attribute baru, yaitu ID. Isi dari ID ini harus sama persis dengan isi dari attribute href pada tag anchor yang barusan kita buat, yaitu paragraf 1, tanpa tanda hash ya. Jadi nantinya kalau link paragraf pertama diklik, maka browser akan membawa kita ke paragraf pertama. Agar hasil dari link ini dapat lebih kelihatan, kita tambahkan dahulu jarak antar kontennya ya. Jadi setelah list daftar link, kita tambahkan dahulu tag br sebanyak 10 buah. Dan kemudian kita copy juga ke setiap akhir paragraf. Kita lihat hasilnya pada browser. Link paragraf pertama masih berwarna biru ya, karena link ini masih belum pernah kita klik. Sekarang kita coba klik. Dan browser pun menggeser konten hingga bagian paragraf pertama berada langsung di bagian paling atas layar. Kita bisa lihat bahwa terjadi perubahan pada URL browser. Sudah ditambahkan hash paragraf 1. Nah, sekarang tugas untuk pelajaran ini, coba Anda tambahkan link untuk paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Pause dahulu video ini dan silakan mencoba terlebih dahulu. Nanti saya akan kembali untuk menjelaskan solusinya. Oke, kita akan membahas mengenai cara menambahkan link untuk paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Pertama kita copy dahulu list item paragraf pertama. Dan kita paste ke bagian bawahnya sebanyak 3 kali.
Lalu kita ubah paragraf 1 menjadi paragraf kedua. Dan ulangi untuk paragraf 3 dan 4. Dan untuk setiap paragraf 2, 3, dan 4 kita tambahkan ID. Kita coba hasilnya di browser. Sudah bisa berfungsi dengan benar ya. Selanjutnya pada bagian paling bawah konten kita akan menambahkan link untuk kembali ke atas. Kita kembali ke kode HTML dan menuju ke bagian sebelum tag penutup body. Kita tambahkan paragraf, tag anchor, dan kita biarkan isi href-nya. Kita tambahkan konten kembali ke atas. Artinya kalau link ini diklik, maka browser akan kembali ke bagian paling atas dari halaman ini. Kita coba hasilnya di browser. Oke, sudah berfungsi dengan benar ya. Link pada tag anchor juga bisa kita gunakan untuk mengirimkan email. Sebagai contoh, kita tambahkan list item baru. Dan kita tambahkan anchor tag. Protokol yang digunakan untuk email adalah mail to, diikuti dengan tanda titik 2, dan alamat email kita. Sebagai contoh, saya tuliskan mail to david@skysensolution.com, dan sebagai hypertext-nya saya tuliskan email saya. Kita coba klik. Maka browser akan membuka email klien yang digunakan pada komputer ini dan langsung menambahkan email baru dengan alamat tujuan david@skysensolution.com. Bisa dilihat di sini. Kebetulan pada komputer ini saya menggunakan Outlook. Jadi browser akan secara otomatis memanggil Outlook untuk mengirimkan email baru. Dan secara otomatis menuliskan alamat tujuan email david@skysensolution.com. Dan yang terakhir kita bahas dalam video ini adalah cara membuat link untuk chat melalui WhatsApp. Caranya tetap sama seperti cara menambahkan tag anchor sebelumnya. Hanya saja href yang digunakan adalah https://wa.me diikuti dengan nomor WhatsApp-nya kita. Sebagai contoh, saya membuat link WhatsApp ke nomor saya 628229888793. Ingat ya, bagian paling depan dari nomor telepon adalah kode negaranya, dan kode negara Indonesia adalah 62. Kita tambahkan hypertext-nya WhatsApp saya. Dan kita coba, apabila WhatsApp saya diklik, maka browser akan membuka aplikasi WhatsApp dan membuka halaman chatting dengan nomor tersebut. Ada contoh penggunaan tertentu yang menginginkan agar link dibuka pada tab baru, agar pengguna tidak meninggalkan halaman yang sekarang. Untuk membuat link seperti ini, kita tinggal menambahkan atribut target sama dengan underscore blank. Kita coba tambahkan atribut ini pada link MDN. Dan kita coba hasilnya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa browser akan membuka link tersebut pada tab baru.
sedangkan tab alis tetap masih ada dan masih bisa diakses oleh pengguna. Kita review kembali apa yang telah kita pelajari pada video ini. Untuk membuat link, kita menggunakan anchor tag. Elemen yang digunakan di sini adalah huruf A, singkatan dari anchor. Setelah itu harus menggunakan atribut href untuk menunjukkan alamat dokumen yang akan dituju. Konten yang diapit oleh anchor tag akan menjadi hypertext, yaitu teks yang apabila diklik akan mengantarkan pengunjung ke dokumen lain sesuai dengan alamat yang ditunjuk pada href. Ada beberapa cara untuk membuat link yang dibahas dalam video ini. Yang pertama adalah link yang menggunakan absolute URL. Di sini kita mengisikan atribut href dengan alamat lengkap dari dokumen, termasuk jenis protokol yang digunakan untuk mengakses dokumen tersebut, seperti HTTP atau HTTPS. Yang kedua adalah link yang menggunakan relative URL. Di sini kita cukup menuliskan nama folder dan nama file dari dokumen, dan browser akan mencari dokumen tersebut berdasarkan folder dari dokumen yang sedang diakses sekarang. Selanjutnya kita juga bisa membuat link menuju elemen pada halaman yang sama. Di sini kita mengisikan atribut href dengan ID dari elemen tersebut, diawali dengan tanda hash. Setelah itu kita menambahkan ID pada elemen yang dituju apabila link tersebut diklik. Link juga bisa digunakan untuk membawa browser kembali ke bagian konten paling atas. Untuk itu kita cukup mengisikan atribut href dengan tanda hash. Link juga bisa digunakan agar pengunjung dapat lebih mudah mengirimkan email ke kita. Kita bisa mengisikan atribut href dengan protokol mail to, diikuti dengan tanda titik 2, dan alamat email kita. Di dalam contoh ini adalah david@skysensolution.com. Nantinya apabila link ini diklik, maka browser akan membuka email klien dari perangkat tersebut, dan langsung membuka halaman membuat email baru dengan alamat tujuan david@skysensolution.com. Penggunaan selanjutnya yang sedang populer pada saat ini adalah untuk mengirimkan pesan WhatsApp. Untuk itu kita bisa mengisikan atribut href dengan protokol https://wa.me/ diikuti dengan nomor WhatsApp kita. Perlu diingat di sini bahwa nomor WhatsApp diawali dengan kode negara, dan kode negara Indonesia adalah 62. Kita bisa mengatur agar link dibuka pada tab baru, sehingga alamat yang sekarang masih bisa diakses oleh pengguna. Untuk itu kita bisa menambahkan atribut target sama dengan _blank. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.